Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung di segmen kedua kali ini dan masih bersama dengan narasumber kita di hari ini begitu luar biasa. Tentunya masih bersama dengan Bapak Ahmad Husaini, MPDI selaku Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ataupun juga yang ada di Kota Metro, Anda dapat menyaksikan melalui live streaming kami ataupun juga melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, Pak Ahmad, ini kan kalau misalnya kita berbicara soal Kota Metro memang tagline-nya adalah kota pendidikan. Iya. Tapi tentunya yang menjadi turut perhatian adalah tidak hanya dari sektor pendidikan saja, melainkan ada sektor lainnya. Mungkin bisa sektor pariwisata, ataupun juga kesehatan, bahkan juga lebih ke infrastruktur. Nah, sejauh ini menurut pandangan dari Pak Ahmad sendiri, apakah memang seluruh sektor yang ada di Kota Metro ini memang sudah berjalan dengan semestinya, sudah berjalan dengan sangat baik? Ataukah memang ada harus perbaikan-perbaikan khusus di berbagai sektor ini, Pak? Khususnya mungkin infrastruktur utamanya seperti itu. Ya, tentu dengan apa yang disampaikan Mas Imron ya, beberapa sektor-sektor yang memang harus lakukan oleh Betul. pemerintah daerah, baik infrastruktur, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan gitu kan, yang menjadi salah satu penopang termasuk wisata gitu Ya. kan ya. Nah tentu yang coba mungkin kita sorotin yang selain infrastruktur saya pikir sudah on the track ya. Oke. Sudah bagus ya pelayanan kesehatan, kemudian pendidikannya juga terbukti PM-nya tinggi di Metro ya. Kemudian kalau bicara infrastruktur ya memang ini menjadi PR tersendiri ya di berbagai daerah terutama di kecamatan kemudian di kelurahan titik-titik yang memang menjadi persoalan infrastruktur ini cukup kompleks ya, cukup luar biasa ya itu kan. Karena ini menjadi salah satu saya pikir PR tersendiri nanti wali kota terbaru ya bagaimana jalan ini menjadi PR penting. Betul. Karena akses pendidikan, akses ekonomi, perdagangan, akses mobilitas ya masyarakat itu salah satunya semuanya menggunakan jalan ya. Kemudian yang memang kemarin menjadi salah satu momok persoalan Metro ini ya itu banjir. Ya walaupun kalau kita istilahnya masih genangan ya beberapa jam ya 2-3 jam. Ini yang mungkin nanti prioritas yang memang akan dilakukan di 2025 ini infrastruktur jalan, kemudian ya penanganan banjir yang ada di Kota Metro. Ya kalau ini dilakukan ya insya Allah terjawab nih persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, infrastruktur, kemudian persoalan banjir, kemudian juga penerangan yang ini menjadi salah satu keinginan warga masyarakat Metro ini segera dibenahin oleh terutama wali kota baru. Oke. Nah, saya pernah membaca nih Pak terkait kita berbicara soal wisata nih Pak, bahwa memang Kota Metro ini juga dirujuk sebagai wisata family seperti itu. Nah, sejauh ini ketika memang suatu kota ingin dijuluki tidak hanya kota pendidikan melainkan juga wisata family, sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Kota Metro khususnya di DPRD untuk meningkatkan wisata ataupun juga tempat wisata yang ada di Kota Metro ini seperti apa sih Pak? Ya, tentu di Metro ini ada 3 titik ya wisata yang saya pikir menarik dan butuh konsentrasi. Yang pertama di Damraman ya, Metro Utara yang berbatasan dengan Metro Timur, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Ini saya pikir juga perlu optimalisasi ya. Kemudian yang kedua Capit Urang ya di Purwo Asri. Ya ini saya pikir juga potensi yang menjadi yang mungkin wisata yang kalau toh itu mungkin dibangun akan menjadi minat yang luar biasa. Kemudian yang terakhir yang ketiga wisata Capit Urang di Sumbersari Bantul. Nah saya melihat kalau toh ini dibangun hanya parsial ya hanya spot-spot kecil ini mungkin tidak bisa menjadikan PAD sumber pendapatan daerah di Metro ini akan lebih banyak. Menurut saya satu titik tapi dioptimalkan. Betul. Apakah di Capit Urang sana ataukah mungkin di Alas Puri? Ya, mungkin bagaimana dibangun sentral-sentral kuliner, kemudian juga sentral hiburan yang menarik ya gitu kan ya. Sehingga warga Metro ketika melihat mungkin salah satu wisata kepengen lagi datang, kepengen lagi nyambangin. Termasuk mungkin warga di luar Metro. Apa yang menarik? Salah satunya mungkin ke depan wisata, yang kedua kuliner gitu kan ya, yang ketiga mungkin hal yang lainnya gitu kan ya. Apa yang menarik gitu? Oh pendidikannya berkualitas sehingga kepengen nih main ke Metro ya gitu kan. Ini saya pikir juga butuh dibangun ya bicara wisata. Menurut saya butuh konsentrasi yang mendasar yang mungkin melibatkan banyak
sektor ya gitu kan, supaya ya satu poin penting meningkatkan pendapatan asli daerah. Betul, karena kalau misalkan ada suatu wisata yang memang sudah terbranding sangat baik di kota Metro, orang akan kembali lagi hadir ya Pak ya, untuk ke Ya, Metro berkunjung. Ini juga peningkatannya sangat luar biasa ketika betul betul. ada wisatawan yang hadir ke Metro, ini juga meningkatkan pendapatan tidak hanya dari pendapatan daerah saja, melainkan juga pendapatan UMKM. UMKM Ya Pak betul, ya, betul. kesejahteraan masyarakat yang ada di kota Nah, Metro, seperti itu. betul Nah, tapi betul. sejauh ini dukungan untuk pemerintah terkait UMKM yang ada di kota Metro seperti apa sih Pak? Ya, tentu kami ya sebenarnya tidak henti-hentinya ya bagaimana memberikan masukan, memberikan arahan kepada Dinas Koperasi UMKM ini untuk ya pertama melihat potensi. Di Metro ini kan banyak anak muda. Betul. Ya, anak muda yang dia semangat untuk usahanya tinggi. Nah, ini butuh ruang. Ya. Kasih mereka ini ruang, arahan, bimbingan ya gitu kan ya. Kemudian motivasi supaya mereka ini ya dengan dunia global hari ini ya dengan cara anak muda ternyata bisa mendapatkan income. Dengan cara anak muda mereka menjadi apa? Entrepreneurship. Entrepreneur. Ya, saya bangga ketika ada anak muda ini dari mulai dia SMP, SMA sudah memiliki apa namanya pemahaman tentang usaha. Betul, jiwa entrepreneur Sampai ya. ketika dia nanti apa namanya kuliah ya gitu kan Mas Imron, dia sudah punya jiwa entrepreneur. Betul. Sehingga orang tuanya ngelihatnya gitu kan ya, sudah nggak perlu dibiayai, anak ini sudah mandiri. Ya walaupun mungkin sektor-sektor kecil ya, Betul. mungkin dengan cara-cara yang mungkin sederhana gitu kan. Tapi saya berharap ya dengan mungkin ya munculnya anak muda yang memang bergeliat kepada jiwa wirausahanya tinggi, kemudian dia menjadi entrepreneur ya harapannya bukan hanya sekedar jadi pekerja tapi jadi owner, Jadi owner jadi ya. owner, jadi Membuka pemilik lapangan gitu kan, iya, pekerjaan ya, Pak. pemilik lapangan pekerjaan, Betul. pemilik sebuah perusahaan, pemilik sebuah apa namanya tempat yang itu mohon maaf gitu kan ya menampung banyak SDM Betul. karyawan. Dan Menampung ini kalau karyawan. ini dimiliki oleh anak-anak muda ya gitu kan ya, anak yang mungkin baru lulus SMA, Betul. anak yang baru lulus jadi sarjana, saya yakin ya bergeliatnya kota Metro ini didukung oleh banyak sektor, salah satunya apa? Banyak pengusaha yang muncul. Ya, kenapa? Semakin banyak pengusaha yang muncul itu pasti semakin sejahtera. Betul. Karena dia tidak berpangku tangan. Ya, kenapa? Prinsip kita orang mulia itu apa, Mas Impon? Semakin banyak memberi, semakin mulia. Jangan semakin banyak menerima, tapi semakin banyak yang memberikan pelayanan, memberikan kontribusi untuk kota Metro, menampung banyaknya karyawan yang memang bisa menyerap tenaga pekerja, kemudian terbiayai, terkafalai. Ya, inilah menjadi asbab majunya kota. Oke, berarti memang dibutuhkannya para generasi-generasi yang berkualitas, berkompeten khususnya juga untuk membuat sebuah usaha, untuk menjadi seorang entrepreneur tentunya ya Pak ya. Mas Imron, Tapi kalau ya. misalnya kita juga berbicara soal tempat wisata dan lain sebagainya, ataupun juga UMKM, tentunya balik lagi untuk ke masyarakatnya seperti apa untuk menghargai wisata dan UMKM itu sendiri. Ya. Ini karena kebanyakan mereka lebih suka untuk berwisata keluar kota Metro, seperti itu. Bahkan seharusnya kan baiknya adalah orang yang keluar dari luar berkunjung ke kota Metro supaya meningkatkan kunjungan wisata, tapi kebanyakan rata-rata orang keluar Lampung atau keluar Metro untuk berlibur seperti itu. Nah, pendapat dari Pak Ahmad sendiri Pak terkait peningkatan ataupun juga penurunan wisatawan yang ada di kota Metro seperti apa sih Pak? Apakah memang ini juga terkait maintenance ataupun juga terkait tidak kurangnya menarik, Metro ini apa yang menarik segala macam, atau seperti apa Pak penurunan dari tingkat orang untuk datang ke Metro misalkan seperti itu? Ya, sebenarnya kalau saya lihat dengan 4-5 tahun ke belakang ini munculnya Payungi, ya saya coba angkat masuk nih. Ya, munculnya Payungi ini saya pikir menjadi edukasi tersendiri. Coba kita bisa bayangkan warga Bandar Lampung, ya Lampung Timur, Lampung Tengah, bahkan ya yang telah disampaikan oleh ownernya Mas Dharma, gitu kan, sama apa namanya owner yang lainnya menyampaikan ya Payungi ini omsetnya per hari ya, per setiap hari Ahad itu, hari Minggu itu sudah di atas 2 miliar, gitu kan ya. Maka ini saya pikir penting ya gitu kan ya, penting bagi kita mengedukasi. Kalau toh ini contoh yang dilakukan oleh owner ini Mas Dharma ini bisa ya gitu kan mengedukasi di setiap pasar-pasar kota Metro.
ya pasar Margorejo, pasar Bantul, pasar 24, termasuk mungkin pasar di kota metro ini. Alangkah menariknya gitu kan ya. Daya dukung yang memang sudah punya dimiliki oleh kota metro ini ya tentu dibuat menarik. Oke, Kayak gitu kan. Maka betul. saya sepakat tadi disampaikan oleh Mas Imron tadi bagaimana UMKM ini tumbuh. Ya, UMKM ini bergeliat di metro ini, kemudian ada hal yang menarik. Betul. Kalau saya main ke metro, ya saya tertarik mungkin dengan UMKM yang ada mungkin di Metro Utara, ya gitu kan. Contoh gitu kan ya, Metro Utara punya karya gitu kan ya. Salah satunya apa gitu kan ya, yang menarik gitu kan, hasil anak bangsa gitu kan ya. Apakah makanan ringan gitu kan, apakah mungkin seni gitu kan ya, apakah mungkin batik sifat, batik lukis gitu, batik Lampung gitu ya, ataukah mungkin makanan yang lainnya atau sektor yang lainnya gitu kan ya. Saya pikir ini penting ya. Kemudian dengan saya pikir potensi metro dengan anak muda ini banyak mungkin yang ya cenderung mau usaha, mau bekerja gitu kan ya. Saya pikir ini potensi besar, mudah-mudahan metro juga semakin lebih baik. Dan tentunya juga pemerintah Kota Metro mendukung penuh ya Iya, Pak, kreativitas betul. anak muda yang ada di Kota Metro. Iya, betul. Karena memang kalau kita berbicara soal wisata, memang ini kita tetap harus mengamalkan atau juga menjalankan 7 Sabta Pesona ya Pak, Iya, betul. supaya bisa Iya. balik lagi ke Kota Metro dengan Nah. kesan yang sangat positif seperti itu. Baik, Pak Ahmad, nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung akan segera kembali.